إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين وحفظنا الله وعزكم الله. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu-waktu yang kita miliki, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita perbanyak dan kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki banyak kesalahan dan mudahnya tergelincir dalam dosa. Dan di antara tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmatnya, Ia membuka pintu istighfar dan pintu taubat bagi hamba-hambanya. Pintu seluas-luasnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang banyak berbuat dosa dan mudah melakukan kesalahan. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-istighfar adalah talabul maghfirah, sebuah tuntutan untuk diberikan maghfirah. Kemudian apakah itu al-maghfirah? Secara bahasa makna maghfirah berasal dari kata kerja atau dari fi'il ghafara yang bermakna satara, menutupi. Waqa bermakna melindungi. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa ala ra'sihi mighfar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada hari penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada waktu itu dalam keadaan di atas kepala beliau ada mighfar. Al-mighfar adalah topi besi ataupun topi baja yang dipakai seorang tentara atau seorang prajurit perang. Tujuannya untuk melindungi kepalanya agar tidak terkena senjata musuh, tidak terkena pedang, panah dan yang semisalnya. Sehingga dari sini bisa lebih mudah kita pahami apa itu makna maghfirah, karena al-istighfar adalah talabul maghfirah, yakni seorang yang menuntut, meminta diberi maghfirah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa makna al-maghfirah hiya wiqayatu syarridz dzunubi ma'a satriha,
Yang dikatakan al-maghfirah kata para ulama adalah berusaha menjaga buruknya dosa, sebuah penjagaan dari buruknya dosa. Karena dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Ta'ala akan balas dan timpakan musibah kepadanya. Sehingga agar hamba tersebut tidak terkena bahaya dosanya sendiri, maka dia harus minta maghfirah, minta pelindung, minta penutup, supaya dirinya tidak terkena bahaya dosanya sendiri, kesalahannya sendiri. Itulah dia tanda besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-istighfar. Yani seorang minta kepada Allah, ya Allah beri saya maghfirah. Ini sebuah wiqayah syarri dzunub, penjagaan dari buruknya dosa, ma'asatriha. Bersamaan dengan itu ditutupinya dosa tersebut, sehingga orang-orang tidak tahu seorang hamba itu pelaku maksiat. Karena sekiranya jika diketahui oleh manusia, naudzubillah, ini aib. Ketika dosa seseorang, maksiat seorang dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menjelaskan, Allah tidak akan memaafkan seorang mujahir. Apa ini al-mujahir? Seorang yang melakukan kemaksiatan di malam hari. Di pagi hari Allah Ta'ala sudah tutupi dosanya, tidak ada yang tahu, hanya antara dia dan Allah Ta'ala yang tahu. Tapi di pagi hari dia ceritakan, saya bermaksiat tadi malam begini, saya buat begini. Orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pada dasarnya faidah dari tolabul maghfirah, minta maghfirah, adalah minta ditutupi dosanya supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan dilindungi dirinya dari bahaya dosanya sendiri. Karena setiap perbuatan dosa akan dijatuhkan hukuman, baik itu segera atau nanti ditunda sampai yaumil akhir. Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna dari al-istighfar. Sehingga ketika seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mendatangkan makna ini. Dia ingin minta perlindungan dari Allah dari kejahatan dan dosanya sendiri. Adapun dalam bahasa kita, maghfirah diterjemahkan ampunan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah perlindungan dari Allah yang kita minta. Kita minta, ya Allah lindungi, karena saya berbuat salah dan kesalahan itu akan membahayakan dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, ya karena perbuatan tangan kalian sendiri. Lalu apa bedanya dengan at-taubah? Adapun at-taubah secara bahasa, secara lughatan kata para ulama, bermakna roja'a, bermakna ada ya'ud, ruju', bermakna kembali. Itulah makna taubah. Sedangkan makna secara syar'inya, yang dimana kaum muslimin diperintahkan untuk bertaubat, kembali, maksudnya kembali kemana? Ini kembali kepada jalan yang benar. Sehingga mereka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan at-taubah adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah, 'anil dzunub, ma'an nadmi 'alaiha wal 'azmi 'ala 'adamil 'audah. Kata mereka bahwasanya taubat yang disebutkan oleh para ulama secara syar'inya adalah sebuah perbuatan mencabut diri, menjauhkan dari maksiat, dari perbuatan dosa tadi. Itulah taubat. Disertai dengan an-nadmu, rasa penyesalan atas perbuatan maksiat tadi. Kemudian juga disertai dengan tekad kuat, al-azamu ala adamil audah, tekad kuat untuk tidak balik lagi kepada maksiat tadi, kepada dosa tadi. Itulah dia taubat. Sehingga dikatakan kembali kepada Allah, karena makna taba yatubu bermakna ada ya'ud atau raja' yarji', kembali, rujuk, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada ketaatan yang sebelumnya dia bermaksiat. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran terkadang istighfar dengan taubat digabungkan dalam satu ayat, terkadang dipisah sendiri-sendiri. Ini sama halnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dalam satu ayat menggabungkan antara iman dan Islam, terkadang sendiri-sendiri. Terkadang disebutkan iman secara tersendiri, Islam secara tersendiri. Maka para ulama menjelaskan, tatkala kita dapati dalil khususnya dalam Al-Quran menyebutkan istighfar secara tersendiri, seperti di akhir surah Al-Muzammil, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim.
Istighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tatkala disebutkan istighfar di sini sendiri, masuk di dalamnya adalah tuntutan untuk bertobat. Sama seperti ketika iman yang disebutkan secara tersendiri, termasuklah dia Islam di dalamnya. Ketika Islam disebutkan, kalimat Islam disebutkan sendiri, termasuklah iman di dalamnya. Sama ketika istighfar itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala secara tersendiri, tidak disertakan kalimat taubat, maksudnya istighfar di situ bukan cuma sebatas ucapan, tapi juga diikuti dengan penyesalan hati, diikuti dengan anggota perbuatan, dengan anggota tubuh, yaitu berbuat meninggalkan dosa tadi. Itu makna istighfar kalau disebutkan sendiri. Sama juga ketika taubat disebutkan sendiri, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasih, yakni yang khalis, yang murni. Benar-benar bertobat, artinya lisannya mengucapkan istighfar, astagfirullah, hatinya menyesali, dan anggota tubuhnya, anggota badannya, perbuatannya meninggalkan kemaksiatan tadi. Itu kalau disebutkan sendiri-sendiri. Tapi tatkala disebutkan berbarengan, seperti disebutkan beberapa kali dalam surat Hud, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian taubatlah kepadanya. Tatkala disebutkan kedua hal tersebut dalam satu ayat, maksudnya istighfar di sini bermakna thalabul maghfirah bil lisan. Ucapkan istighfar dengan lisan kalian, astaghfirullah, tubu ilallah, dan tinggalkan maksiat, kembali ke jalan Allah, penyesalan dengan hati. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Sehingga tidak ada pertentangan antara ini kok istighfar, di sini disebutkan taubah, apa bedanya? Bedanya kalau digabungkan secara bersamaan, istighfar sebatas ucapan, ya, kemudian taubat adalah perbuatannya, meninggalkan kemaksiatan tadi dan hatinya yang menyesal. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri maka masuk kepada makna yang lainnya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu tanda rahmat Allah yang begitu wasi'ah, sangat luas, di mana kita ketahui dan kita sadari, dan telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana setiap anak Adam ini khata, bukan khati tapi khata, yakni katsirul khati'ah, banyak berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, dia menyadari banyak berbuat kesalahan dan dia juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya adalah memperbanyak istighfar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beristighfar adalah waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Disebutkan di dalam beberapa ayat, disebutkan juga dalam beberapa hadis, di mana ini merupakan waktu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mendengar orang yang tobat ataupun istighfar, yakni di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-17. Allah taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Allah taala memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di sepertiga akhir malam. Itulah waktu sahur yang afdal. Di dalam surah Az-Zariyat juga Allah Ta'ala menyebutkan, kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka dulu saat mereka di dunia adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan mereka dahulunya ketika di dunia pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Allah puji. Ini waktu yang sangat tepat, waktu yang afdal bagi kita untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ya, ini kita lewati waktu ini, sepertiga malam akhir sebelum masuk waktu subuh. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, sehingga Allah Ta'ala mengatakan pada waktu itu, man yastaghfir fa'aghfirullah, siapa yang beristighfar di sepertiga akhir malam ini, aku akan berikan ampunan kepadanya.
Subhanallah. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu tersebut untuk meminta ampun kepada Allah, meminta maghfirah kepadanya, dan menyadari kesalahan kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dan bahaya dari dosa kita sendiri, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang Dia cintai. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah fi ajsadina wa fi ahlina wa fil muslimin wal muslimat. Nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.